Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Baitawi akan mereview atau menjelaskan kembali materi tentang konsep-konsep penemuan ilmu pengetahuan. Dari pengertian ilmu pengetahuan. Ilmu adalah kumpulan pengetahuan sistematis yang merupakan produk dari kegiatan penelitian dengan metode ilmiah. Sedangkan pengetahuan adalah apa yang harus diketahui atau apa yang harus dikerjain maksudnya. Nah, pengetahuan itu adalah semua milik atau isi pemikiran kita. Jadi, ilmu pengetahuan sebenarnya adalah seluruh usaha untuk menyelidiki, menemukan, meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Nah, setelah pengertian, adapun ciri-ciri ilmu pengetahuan sebagai berikut. Yang pertama, empiris. Nah, berdasarkan proses pengamatan dan percobaan untuk memperoleh pengetahuan. Yang kedua, sistematis. Berbagai data pengetahuan yang tersusun utuh dan menyeluruh mampu menjelaskan objek yang kita sajikan. Yang ketiga adalah objektif. Ilmu pengetahuan yang secara ideal dapat diterima oleh semua pihak dari prasangka persorangan dan kesukaan kepribadiannya. Yang keempat, analitas. Maksud saya nomor 4 adalah analitis. Mengurai persoalan menjadi bagian-bagian rinci sehingga dapat berusaha membedakan pokok persoalan peranan dari bagian tersebut. Yang terakhir adalah verifikasi. Ilmu pengetahuan dapat dikaji kebenarannya. Nah, ada pula 6 langkah terkait dengan metode ilmiah dalam ilmu pengetahuan. Antara lain, yang pertama adalah perumusan masalah, yang kedua pengamatan dan pengumpulan data, yang ketiga penyusunan dan klasifikasi data, nomor 4 perumusan hipotesis, yang kelima deduksi dan hipotesis, yang keenam adalah tes dan pengujian kebenaran atau verifikasi hipotesis. Nah, setelah ada beberapa pengertian, di situ kan ada beberapa proses penemuan ilmu pengetahuan. Ya, yang pertama adalah zaman pra-Yunani kuno atau zaman sebelum Yunani kuno. Di situ kan zaman ini ditandai dengan oleh kemampuan. Ya, pengetahuan yang berdasarkan pengalaman itu diterima sebagai fakta dengan sikap reseptif mind. Bisa juga kemampuan menemukan abjad atau alfabet dan sistem bilangan. Juga ada kemampuan menulis, berhitung, menyusun kalender yang didasarkan atas
sintesa maksudnya. Yang kedua adalah zaman Yunani kuno. Nah, zaman Yunani kuno itu identik dengan filsafat merupakan induk dari ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dari perkembangan filsafat Yunani merupakan poin penting untuk memasuki peradaban baru umat manusia. Nah, di zaman itu ada beberapa banyak bermunculan ilmuwan yang ditemukan, antara lain Thales, Pythagoras, Socrates, Plato, dan Aristoteles. Yang ketiga ini adalah zaman abad pertengahan. Nah, ada para ilmuwan pada masa ini hampir semua merupakan para teolog. Nah, sehingga kegiatan ilmiah berkaitan dengan ya kegiatan keagamaan, ya seperti kita melakukan kegiatan Islam, kayak acara hajatan, hataman, mungkin pengajian atau ceramah sebenarnya. Nah, atau mungkin bisa juga kegiatan-kegiatan agama lain tertentu. Nah, selanjutnya zaman Renaissance. Nah, zaman ini biasanya ditandai dengan sebagai kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Nah, ya ini manusia ingin mencapai kemajuan atas hasil kerja usaha, maksudnya hasil usaha sendiri. Tidak mungkin mendasari atas campur tangan ilahi atau orang lain maksud saya. Nah, ilmu yang bisa berkembang maju itu adalah pada di bidang astronomi. Yang kelima adalah zaman modern. Nah, zaman modern ini ditandai berbagai penemuan dalam bidang ilmiah. Perkembangan ilmu pengetahuan Perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman modern sesungguhnya sudah dirintis sejak zaman Renaissance. Yang terakhir adalah zaman kontemporer atau zaman sekarang. Banyak orang di zaman ini kebanyakan memiliki teori teknologi atau ilmu yang memiliki teknologi yang canggih dan spesialis yang semakin tajam dan lebih mendalam. Itu kayak kita biasa melakukan ilmu teknologi itu sebenarnya. Teknologi kan kita dari zaman analog itu belum ada teknologi digital. Nah, sekarang di masa pandemi saat ini banyak masyarakat Indonesia itu menggunakan digitalisasi atau kalau kita mengadakan acara kegiatan itu secara virtual atau biasanya pakai aplikasi meeting, Zoom meeting maksud saya, sama Google Meet. Nah, setelah beberapa proses penemuan ilmu pengetahuan saat ini, nah, kita harus ada strateginya. Nah, strategi perkembangan ilmu pengetahuan. Ada dua hal pokok strategi perkembangan ilmu pengetahuan, antara lain. Yang pertama, visi dan orientasi filosofi diletakkan pada
nilai-nilai Pancasila. Antara lain, pastinya sudah hafal ya, Pancasila itu seperti apa? Ya, yang pertama itu kan sila ketuhanan yang Maha Esa. Dapat mengimplementasikan ilmu pengetahuan, mencipta perimbangan antara rasional dengan irasional, antara akal, rasa, dan kehendaknya. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Dapat memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan iptek, maksudnya ilmu pengetahuan teknologi, haruslah secara beradab. Yaitu kan ya manusia ya harus beradab. Harus beradab lah. Yang ketiga adalah sila persatuan Indonesia. Dapat memberikan kesadaran kepada bangsa Indonesia bahwa rasa nasionalisme bangsa Indonesia mengakibatkan dari sumbangan iptek. Ini sumbangan iptek atau hanya perasaan saja ya? Sumbangan iptek kan kita mengatakan di sini di rumah saja ya. Wah, orang-orang kan kayak tidak punya listrik, kayak gak punya wifi. Bahkan zaman sekarang ini sudah ada part tambahan pembangkit listrik ya, apa saluran wifi di berbagai satu nasional, satu Indonesia, bahkan di internasional pernah ada wifi-nya. Yang keempat adalah sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dapat mendasari pengembangan ilmu pengetahuan teknologi secara demokratis. Secara demokratis itu ya tidak hanya bukan sebagai demo saja, atau bukan apa ya, kita itu sebagai musyawarah atau sebagai mahasiswa IAIN harus mencari mufakat. Ya tidak hanya membuat demo-demo apa itu, bukan demo mau ngajak berantem, itu salah. Rakyat itu memang harus tegas. Yang terakhir, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan teknologi, harus dapat menjaga keseimbangan. Keseimbangan itu ya balance. Harus keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Ya harus bagi itu secara adil, tidak boleh berebutan. Kalau berebutan ya rugilah kita. Nah, setelah itu yang tadi adalah visi dan orientasi filosofi. Nah, sekarang visi dan orientasi operasional diletakkan pada dimensi-dimensi tersebut. Antara lain ya, yang pertama itu teknologis. Penerapan ilmu teknologi, maksudnya penerapan ilmu pengetahuan maksud saya ilmu pengetahuan adalah hanya sekedar sarana yang memang harus kita mempergunakan untuk mencapai suatu tujuan. Yang kedua adalah etis. Ya, etis itu dalam penerapan ilmu pengetahuan harus kita operasi nasionalisasikan untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia. Yang terakhir adalah integral atau integratif. Dalam penerapan ilmu pengetahuan tersebut, kita itu harus meningkatkan kualitas manusia sekaligus arahan
untuk meningkatkan kualitas struktur maksudnya masyarakatan. Oleh sebab itu, manusia selalu hidup dalam relasi baik dengan sesama maupun dengan masyarakat yang menjadi ajangnya. Itulah strategi perkembangan ilmu pengetahuan yang dua pokok yang kita sampaikan. Nah, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan ya. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.